Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuriani dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan pemahaman saya mengenai bentuk molekul dan gaya antar molekul. Bentuk molekul adalah bentuk geometris yang terjadi jika inti atom unsur yang saling berkaitan dalam suatu molekul dihubungkan dengan suatu garis lurus. Bentuk molekul suatu zat bergantung pada jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan jumlah pasangan elektron bebas atau PEB. Bentuk molekul dapat ditentukan dengan dua teori, yaitu teori domain elektron atau teori VSEPR dan teori hibridisasi. Pada pembahasan selanjutnya akan digunakan teori domain elektron karena lebih mudah digunakan dalam menjelaskan bentuk molekul-molekul sederhana. Menurut teori domain elektron, bentuk molekul dapat ditentukan melalui tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Keterbatasan teori ini adalah tidak dapat menerangkan molekul-molekul yang lebih rumit dan mempunyai bilangan koordinasi lebih dari 6. 5 bentuk dasar molekul. Yang pertama linear yang memiliki PEI sebanyak 2, kemudian trigonal planar atau segitiga datar memiliki PEI sebanyak 3, tetrahedral memiliki PEI sebanyak 4, trigonal bipiramidal memiliki PEI sebanyak 5, dan oktahedral yang memiliki PEI sebanyak 6. Selanjutnya yaitu notasi VSEPR, dituliskan dalam bentuk AXNEM dengan keterangan A yaitu atom pusat, X yaitu PEI atau pasangan elektron ikatan, N adalah jumlah PEI, E adalah PEB atau pasangan elektron bebas, dan M adalah jumlah PEB. Lalu bagaimana cara meramalkan bentuk molekul? Nah, di sini terdapat sebuah kotak yang perlu dihafal untuk mempermudahkan kita dalam meramal bentuk molekul. 8 angka yang berwarna merah ini merupakan EV atau elektron valensi yang juga menunjukkan golongan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari BK atau bilangan koordinasi dengan cara BK sama dengan EV ditambah N dikali PYB dibagi 2. EV ini adalah elektron valensi dari atom pusat. Kemudian PYB adalah singkatan dari penyumbang. Penyumbang ini ada 3, yaitu yang pertama H, yang kedua O dan S, yang ketiga F, Cl, Br, dan I. H ini menyumbangkan 1, O dan S menyumbangkan 0 atau tidak menyumbang, kemudian F, Cl, Br, dan I menyumbangkan 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, notasi VSEPR adalah AXNEM. X adalah PEI atau pasangan elektron ikatan, cara mencarinya yaitu jumlah atom dikurangi 1. Kemudian E adalah PEB atau pasangan elektron bebas, cara mencarinya yaitu BK dikurangi X. Sebagai contoh, kita akan menentukan bentuk molekul dari H2O. Nah, O di sini sebagai atom pusat, kemudian 2 sebagai N, dan H sebagai penyumbang. Pertama, kita cari BK-nya terlebih dahulu. BK sama dengan EV ditambah N dikali penyumbang dibagi 2. EV yang digunakan di sini adalah elektron valensi dari atom pusat. Karena tadi atom pusatnya O, dan O itu memiliki 6 elektron valensi, jadi EV-nya kita tuliskan 6. Kemudian ditambah N, N-nya itu 2, dikalikan dengan penyumbang. Nah, penyumbangnya itu kan H. H itu menyumbang 1. Jadi, 6 ditambah 2 dikali 1 dibagi 2. 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah 6, 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan mencari X atau PEI yaitu dengan cara jumlah atom dikurangi 1. Jumlah atomnya adalah 3, dikurangi 1, hasilnya 2. Kemudian mencari E atau PEB yaitu dengan cara BK dikurangi X. BK-nya tadi 4 dan X-nya itu 2. Jadi 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa kelompok molekulnya adalah AX2E2. Ini merupakan bentuk V-shape atau bengkok. Materi yang selanjutnya adalah gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya yang terjadi akibat interaksi antar molekul sejenis. Gaya antar molekul yang pertama yaitu gaya van der Waals. Gaya van der Waals dapat terjadi pada molekul-molekul polar dan non-polar. Gaya van der Waals yang pertama yaitu gaya dipol-dipol atau gaya dipol permanen.
Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik antar molekul dalam senyawa kovalen polar. Contohnya HCl, Hi, dan HBr. Gaya dipol-dipol ini adalah interaksi antar kovalen polar dengan kovalen polar. Contohnya PCl3 dengan HCl. Yang kedua yaitu gaya dispersi atau Landen, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul dalam senyawa nonpolar. Contohnya H2, Cl2, CH4, dan PCl5. Gaya Landen adalah interaksi antar kovalen nonpolar dengan kovalen nonpolar juga. Contohnya yaitu CH4 dengan PCl5. Gaya antarmolekul yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif, yaitu F, O, atau N, dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Contohnya H2O, HF, dan NH3. Salah satu contoh dari ikatan hidrogen adalah dua buah H2O yang saling berinteraksi. Interaksi antar O dan H inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. Sedangkan ikatan yang ada di dalam H2O-nya sendiri dinamakan dengan ikatan kovalen. Nah, sekarang coba perhatikan grafik titik didih berikut. Mengapa dalam golongannya H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih lebih tinggi, padahal MR-nya paling kecil? Hal ini dikarenakan pada senyawa yang mengandung atom sangat elektronegatif, yaitu F, O, N, dan atom H, akan memiliki kepolaran sangat tinggi, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Jadi, titik didih ikatan hidrogen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaya van der Waals, meskipun MR-nya sangat kecil. Demikian penjelasan mengenai bentuk molekul dan gaya antar molekul yang saya pelajari. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.